Dek, setelah ini, ibu kita bawa ke kota saja, ya? Ucap suami. Aku tahu itu bukan pernyataan meminta izin, tapi hanya sekedar formalitas memberitahu. Aku bisa apa selain mengiyakan? Lagi pula, suasana masih berkabung, lantaran bapak mertua baru meninggal beberapa hari lalu. Entah, beliau meninggal cukup misterius. Tapi, ibu mertua bilang, suaminya terkena serangan jantung mendadak. Beberapa hari pula aku dan Mas Huda tinggal di rumah ibunya, bantu-bantu selama acara hajatan doa, juga saling menguatkan. Aku dan suami sama-sama minta cuti selama seminggu, karena kami sama-sama kerja. Bisa kulihat betapa sedih ibu mertuaku itu, mereka yang dikenal harmonis meski usia keduanya terpaut jauh. Ya, jarang-jarang seseorang bisa menerima pasangan yang jauh lebih tua. Aku saja sampai kaget awal ketemu 2 tahun yang lalu, kupikir ibu Mas Huda adalah kakaknya. Kami tahu, ibu mertua sangat mencintai suaminya. Itu kenapa ia terlihat sangat terpukul. Atas alasan itu kuizinkan ibu Mas Huda ikut tinggal di rumah kami. Ya sudahlah Mas, mau gimana lagi? Kasihan juga ibu kalau harus sendiri di desa, jawabku. Lagi pula kedua orang tuamu sudah meninggal, jadi tak mungkin ada kecemburuan kala kami merawat ibu Mas Huda. Aku hanya ada Mas Danu kakakku sebagai keluarga. Makasih ya, kamu memang istri berbakti. Mas Huda mengusap rambutku, lalu beranjak pergi menemui ibunya. Pasti dia akan memberitahu mengenai hal ini. Sementara itu, ku teruskan kesibukan memasak untuk makan malam. Namun, beberapa kali menengok ke arah kamar ibu. Kenapa tampaknya lama sekali mereka bicara? Tapi ya sudahlah, mereka perlu waktu untuk saling menguatkan. Keesokan harinya, kami akhirnya berangkat ke kota. Wah, akhirnya aku ke kota. Ceplos ibu mertua ketika membanting bokongnya ke kursi belakang. Mataku melebar seketika mendengar itu. Apa aku tak salah dengar? Dengan nada senang dan lega, ibu mengucap senang ke kota. Namun, sepertinya ibu sadar aku menatap heran padanya. Hingga ia tersenyum canggung. Maksud ibu senang ada temannya Nai. Oh, aku membulatkan mulut, lalu tersenyum tipis. Tak mau juga membuat ibu tersinggung karena aku tak mempercayainya. Memang seharusnya aku tak reaktif begini. Jadinya ibu salah tingkah. Setelah 4 jam perjalanan yang kami tempuh, akhirnya mobil kami sampai di kota, rumah kami berada. Kami semua lelah dan berencana langsung istirahat saja, karena tadi di jalan kami juga sudah makan malam. Namun, Mas Huda tak juga datang ke kamar, hingga kuputuskan untuk tidur saja duluan. Barangkali dia sedang memijit dan menemani ibunya di kamar. Hingga tengah malam aku terbangun, Mas Huda tidak ada di sisiku. Aneh sekali dia. Apa dia tak langsung tidur tadi, nonton televisi dan tertidur di sofa? Entahlah. Kuputuskan menunaikan hajatku saja ke toilet, lalu ke dapur untuk minum. Ruang tengah hingga ke depan tampak gelap karena lampu dimatikan. Aku terus berjalan ke dapur tanpa peduli. Lalu kembali ke lantai atas. Tadinya aku ingin berjalan lurus ke kamar ibu yang terletak 10 meter dari tangga, karena sepertinya ada pergerakan di sana. Apa ibu belum tidur? Sudahlah, aku istirahat dan bekerja besok. Hingga ku tinggalkan dan berjalan lurus ke atas. Aku terlalu lelah, tak kuat jika harus cari perhatian ibu mertuaku sekarang. Besok-besok sajalah, aku bisa saja mengajaknya ke mall atau kemanapun hingga ia merasa senang. Pagi hari kami sarapan. Aku yang biasa membuatkan nasi goreng untuk suamiku, kini hanya harus duduk saja. Karena ibu sudah membuatkan mendoan kesukaan suami. Ini baru enak. Nanti kamu belajar masak mendoan sama ibu ya Nai. Mas Huda bicara dengan mulut penuh. Ibu menyambut pujian suamiku dengan senyum-senyum. Kan sudah ada ibu dah. Biar saja Nar fokus ke kerjaannya. Aku senang ibu terkesan membelaku. Iya sejak kami kenal, sekalipun tak pernah menampakkan sikap menyebalkan seperti cerita teman-temanku mengenai mertua mereka. Ku berikan senyum pada ibu, dan dia membalasnya dengan senyum manis. Oh ya Mas. Tadi malam kamu tidur di mana? Yang membuat Mas Huda terhenyak. Kenapa dia begitu? Aku tidur di sofa Nai. Ya, karena kecapekan tahu-tahu udah pagi jam 4 aja. Mas Huda menjawab sambil mengayunkan sendok mengambil sambal ke piringnya. Ya,
Jelas saja dia ketiduran karena sangat capek. Aku pun sangat lelah sampai tak sadar apapun semalam. Padahal biasanya aku sangat sensitif ketika mendengar sedikit bunyi. Bahkan aku juga tak tahu kalau tadi malam hujan. Sampai-sampai balkon biasa tempatku menjemur baju sedikit tergenang air karena lubang saluran pembuangnya tersumbat. Saat mereka asik makan, aku berdiri membuatkan teh untuk ibu juga Mas Huda. Namun, saat akan mengambil stoples gula, tanganku menyenggol sesuatu hingga benda tersebut jatuh. Aku yang terhenyak segera mengambilnya. Kuamati benda berbentuk tablet tersebut. Apa ini? Gumamku. Aku terkejut. Itu pil KB mirip seperti yang kugunakan dulu saat awal-awal menikah. Tapi milik siapa ini? Ibu? Atau punya selingkuhan Mas Huda yang terbawa pulang? Ada apa, Nay? Tanya ibu dengan lembut. Enggak, Bu. Segera ku masukkan ke kantong gamis benda tersebut. Aku harus mencari tahu. Tidak mungkin punya ibu. Jadi pasti ini punya kamu kan, Mas? Awas saja kamu, Mas. Aku akan mencari tahu dan mengejar bahkan sampai ke lubang semut wanita selingkuhanmu. Rasanya tak bisa konsen kerja hari ini, gara-gara pil yang berada dalam genggaman. Apa yang mesti kulakukan sekarang untuk mencari tahu? Belum terbukti milik Mas Huda saja, hatiku terasa nyeri. Bagaimana nanti jika benar-benar kutemukan bukti jelas? Apa yang bisa kulakukan? Ah tidak, aku tidak akan kuat hidup menghadapi ini. Lebih baik kubunuh saja keduanya, terutama pelakor itu. Astagfirullah. Aku mendesah panjang, memberi ruang agar hilang sesak di dada. Pantas saja sudah sebulan ini Mas Huda menghindari. Minggu biasa kami melakukan sampai minimal 3 kali, tapi sebulan ke belakang Mas Huda hanya memberi nafkah batin sekali dalam seminggu. Bahkan minggu terakhir dia sama sekali tak menyentuh. Kupikir karena kematian ayah mertua. Apa karena dia sudah lelah setelah memuaskan perempuan lain? Kalau minggu terakhir mereka bertemu, berarti perempuan itu ada di desa. Tapi siapa? Apa perlu aku ke desa untuk menyelidikinya? Nair, suara Rena membuyarkan lamunanku. Ya, ditunggu bos toh, ngelamun lo. Ucap perempuan berusia 25 tahun itu sembari menaikkan sebelah bibirnya. Oh iya, aku segera menyimpan pil KB dalam genggaman. Rena kembali bersuara. Lo KB lagi, Nay? Enggak. Maksudku iya. Aku harus menyembunyikan ini dari Rena atau siapapun juga. Pasti akan sangat malu jika benar suami selingkuh dan orang lain tahu. Aku akan terhina dengan tuduhan tidak bisa memuaskan dan membahagiakan suami. Oh tidak, lalu dicap wanita bodoh yang bisa diperdaya laki-laki. Benar-benar memalukan. Tok tok tok, ku ketuk pelan pintu ruangan bos. Ya, Nay, masuklah. Pria tampan yang tengah sibuk dengan berkas di tangan itu memintaku masuk. Ia hanya melirik sekilas. Ya Pak, saya masuk dan meletakkan laporan mingguan di atas meja. Seperti biasa, aku akan berdiri seperti patung hingga bosku selesai memeriksanya. Setelah tak ada kekurangan atau cacat laporan, maka aku akan bebas tugas dan bersantai di akhir pekan. Oke, mari kita periksa. Bos mendesah panjang. Ia tampak lelah. Dengan senyum yang dipaksa untukku itu bos masih terlihat berwibawa. Beruntung sekali kamu, bisa menikah dengan Anggara. Kalau saja dulu tak ada kesalahpahaman dan kami tak putus, pasti sekarang aku yang menikah dengannya. Awalnya memang memalukan bekerja jadi bawahan mantan. Tapi untungnya Anggara adalah pria baik sejak dulu. Bahkan ketika tahu sekretaris barunya kala itu adalah aku. Coba saja dia jahat dan dendam padaku yang menganggapku sebagai pengkhianat, pasti aku akan dipecat bahkan di hari pertama bekerja. Dan selama setahun kami kerja bersama, semua berjalan baik-baik saja. Tak ada cinta lokasi ataupun CLBK yang meruntuhkan rumah tangga masing-masing kami. Ya, bisa dibilang kami adalah tipe orang yang setia. 5 tahun pacaran, Anggara tak pernah berselingkuh. Begitupun aku, hingga petaka datang dan merusak hubungan kami. Lalu sekarang, aku dihianati Mas Huda. Mungkinkah karena doa-doa Anggara yang merasa terzolimi olehku? Duh, kenapa aku jadi mikir kemana-mana? Sudah cukup sih, Nay. Tapi, bos membenarkan letak kacamata. Serius menatap deretan angka dan kata-kata dalam berkas tersebut. Ia sedikit pun tak memandangku. Iya Pak, Tapi, kamu gak bisa pulang awal hari ini, Nay. Memangnya kenapa Pak?
Bukannya sudah saya selesaikan laporan mingguannya? Iya benar, tapi kamu udah cuti seminggu, dan tugas kamu numpuk sekarang. Kebetulan aku juga sibuk, gak sempet jelasin detail banyak data ke pegawai lain. Duh, perasaanku sangat tak enak, sampai aku menggigit bibir bawah. Bagaimana ini? Padahal aku mau pulang cepat dan langsung ke kantor Mas Huda buat cari tahu. Nay, ya Pak, ini jurnalnya. Selesaikan oke. Pria itu menyerahkan setumpuk berkas padaku. Duh, bisa jam 10 malam baru selesai ini. Siapa? Jawabku tanpa membantah. Segera ku ambil map-map itu dan beranjak pergi. Namun, langkahku tertahan kala Anggara memanggil namaku. Nay, ya Pak, aku berbalik, menatap pria yang ternyata juga menatapku. Bagaimana mertuamu? Kalau memang perlu waktu lebih untuk cuti harusnya kamu bilang saja. Aku akan memberikannya. Hei, ada apa dengan tatapan itu? Kenapa ia memiliki mata yang teduh seperti dulu? Enggak Pak, terima kasih. Aku segera berbalik dan keluar, takut tergoda. Selama ini kami tak pernah bicara masalah pribadi. Lagian itu bos, sok-sokan perhatian. Lucu juga dia ini, katanya mau ngasih cuti lebih, tapi ngasih kerjaan numpuk begini. Benar-benar kentara kalau cuma basa-basi. Melihatnya saja sudah buat aku olang. Setelah meletakkan map-map ke atas meja, akhirnya aku putuskan menelepon Sinta, temanku yang kebetulan kerja satu kantor dengan Mas Huda. Setidaknya aku harus punya informan di sana. Halo Sin, Assalamualaikum. Iya Nay, Waalaikumsalam. Bla 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 bla. Waduh, iya, tenang deh. Kargo isi full segala kuota dan biaya alat tempurnya. Ya, oke Nay. Apa sih yang gak buat kamu? Bagus. Aku tersenyum lisik. Jangan kamu pikir karena aku sibuk gak bisa awasin kamu Mas. Aku punya mata-mata di mana-mana. Oke, semangat Naira. Kita selesaikan pekerjaan ini dan menangkap basah Mas Huda. Ya. Meski aku sangat berharap ini hanya salah paham saja. Baru akan mengerjakan beberapa file, ponselku berdering. Ternyata ibu. Langsung saja kuangkat. Ibu yang baik hati itu menanyakan kabarku. Namun, baru bicara sebentar. Terdengar suara Ana di ujung telepon. Hui, Bu, apa ibu sakit? Next, sudah tamat di KB MITP. Judul, Hilka Bemilik Ibu Mertua. Akun, Wafafarha 93.